Alhamdulillah jazakumullah khairan ya Allah. Ampun. Allah. Tapi ngomong Allah. Kita mulai saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, kita ketemu lagi dengan di Kominfo Pemuda Persis di acara Halaqah IT yang ke-7. Pada Halaqah IT yang ke-7 ini seperti yang ada di Eventbrite bahwa kita akan membahas mengenai BIMTEK ya, bimbingan teknis anak online. Jadi ya wajar masih banyak pertanyaan walaupun kita sudah buatkan videonya juga ya. Kalau mungkin antum yang belum lihat video tutorialnya ya, kita cek aja PP Pemuda Persis, kemudian nanti lihat aja videonya, ada tutorial anak online. Kemudian dari PW Pemuda Persis juga, PW Pemuda Persis Jabar juga ada, jadi di-share di mana-mana ya, di PP Pemuda Persis di YouTube dan di channelnya PW Pemuda Persis Jabar ada tutorial anak online. Sebenarnya harusnya sudah cukup, tapi mungkin karena kita mungkin kebiasaannya itu tidak sah kalau tidak mencoba langsung, sehingga ya tutorial, kemudian dokumentasi tetap pengen langsung saja mencoba gitu. Jadi ikhwatu iman yang Allah muliakan, mungkin ya kita sudah tadinya maunya hari Jumat, tapi kepada Allah Jumat tidak bisa karena satu dan berbagai hal. Dan kita undur, ya udahlah, takut mendadak, ya udah hari Ahad. Kepada Allah hari ini hari Ahad malam jam 8 kita baru bisa mulai lagi bahas mengenai BIMTEK, karena walaupun sudah dibagikan gitu ya, maka channel yang akan kita gunakan adalah channel anak online, CS anak online ya di Telegram. Kita berbasisnya Telegram, basisnya jadi komunikasi di Telegram semuanya. Misalkan ada isu, nggak bisa login, kemudian emailnya tidak ada, NPA-nya tidak ada, dan berbagai hal, berbagai isu, masalah yang ada di Jamiah ini mengenai administrasi terhadap anak online ini, silakan dimasukkan di chat. Karena sih sebenarnya mengharapkan bahwa setiap PC itu harusnya minimal satu bidang administrasi, atau idealnya sih sebenarnya ada 3 ya, administrasi, Jamiah, kemudian Kominfo ya yang saling mendukung gitu. Jadi tinggal ketua, sekretaris, dan ketua PC atau ketua dan sekretaris lah pokoknya. Jadi ketua dan sekretaris itu tinggal duduk manis saja sebenarnya harusnya gitu. Tinggal monitor apa saja sih yang kita dapatkan informasinya itu. Nah, itu sebenarnya. Itu. Jadi antum ikhwatu iman silahkan disiapkan dari sekarang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin. Halo, gimana suaranya? Masih berat-betan? Jadi kalau ada yang pertanyaan, kemudian isu mengenai anak online ini, ataupun mau ada, saya saran Kang, gimana kalau anak online ini seperti itu, misalkan ya, gimana kalau fiturnya ada ini, ada itu, kalau bagus ya kita tampung gitulah, ini bisa diterapkan, oke, gitu. Intinya semuanya kita tampung, itu mungkin. Kemudian yang sekarang online via laptop atau via PC, kemudian ada masalah, silahkan aja langsung share screen, misalkan, Kang, gimana kalau ada masalah ini. Jadi bisa langsung di sini lah gitu. Mudah-mudahan anggota yang ada di PC Antum bisa terwakili dengan adanya join ke sini gitu. Jadi semua permasalahan yang ada di anak online ini silahkan disampaikan di Halaqah IT yang ke-7 ini gitu. Jadi Halaqah ini sudah ke yang ke-7, tak terasa mungkin ini yang terakhir mungkin ya, mungkin Halaqah IT yang terakhir di Jihad 2020 ini.
selanjutnya mungkin akan dilanjutkan ke masa jihad yang selanjutnya. Itu mungkin Anda coba share. Coba share dulu. Oh iya, by the way, kemarin di Halakon 6 kita sudah launching e-voting ya. Jadi voting itu sistem informasi untuk pemilihan, mau pemilihan ketua PJ, PC, PD, ataupun ketua PW dan yang lainnya. Itu juga diterapkan di sekolah, di pesantren, ataupun di masyarakat RT, RW gitu ya. Itu mungkin sekarang kita langsung aja ke anak online. Jadi antum semua sudah bisa terlihat. Gimana, sudah terlihat? Belum. Screen aneh? Belum muncul. Anak online-nya sudah bisa terlihat? Belum. Oh, belum muncul, Masya Allah. Belum muncul, Ustaz. Belum muncul, Ustaz. Muter-muter. Oke. Videonya aneh matiin. Aneh matiin dulu videonya mungkin ya. Jaringannya hujan nih. Gimana, apakah sudah bisa terlihat? Wow. Abadi ini. Belum. Punya abadi tapi ini usus. Masih mutar? Masih belum, Ustaz. Oh, Masya Allah. Masih hujan kayaknya. Blank, Ustaz. Masih blank. Masih hujan, Masya Allah. Oh, sudah terlihat. Masih hujan. Di anak Terlihat Allah. layar hitam. Allahu Akbar. Masih Di mana tidak nomor terlihat. kursor, Ustaz? Oh, namanya software dulu mungkin. Hujan. Berarti harus diulang hujan, lagi. Masya Allah. Diulang lagi Diulang pembukaan. lagi, enggak. Coba lagi. Ya, 3 nama. Penggunaan lagi-lagi berjumpa ini. Allahu Akbar. Sah tadi dibuka ku MC Matu. Oke lah, coba mau jadi sah dengan MC. Coba Mang Gugum buka. Coba lagi mungkin harus bisa milih dari MC mungkin sepertinya. Ustaz Gugum buka pelantonan, Ustaz. Mang Gugum kepayun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah wa ta'ala rahimakumullah. Anggota Pemuda Persatuan Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dan lagi-lagi berjumpa bersama saya Gugum Gunawan. NPA 040747 dari tadi sebetulnya. Cuman baru nyampe ini, mohon maaf terlambat ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali di acara yang sudah disepakati bersama, yaitu BIMTEK Anak Online. Acara lanjutan setelah launching program Anak Online ya. Mudah-mudahan BIMTEK ini bisa lancar ya, Om Hendy. Nampaknya masih layarnya masih hitam. Masih hitam, ya Allah. Mudah-mudahan ini setelah pembukaan ini bisa lancar ya. Masya Allah. Ada 23. Alhamdulillah ini masih. Saya menyapa dulu, di sini ada Om Hendy, kemudian ada Hayatul Media, ada Mang Ismail, ada Kang Iqbal Hadi Permana, ada Kang Arif Rahman, ada yang timbul tenggelam juga muncul keluar ini. Ada Kang Fahrepi dari Pemuda Persis Pangalengan, ada Kang Teddy Farhanudin baru masuk, kemudian ada Kang Aris Satrio, Kang Hasan dari Soreang, Kang Ikhwan Fahmi, Kang Ilham Firmansyah, Imam Firman Hidayat, Pemuda Persis Cipatat, Kang Iqbal dari Pemuda Persis Kabupaten Bandung, Kang Irham, Kominfo Pemuda Persis Kota Tasik, Kang Ian Gunawan dari PW Persis Jawa Barat, Kang Mahfudin dari PW Banten. Oh, alhamdulillah ini
kawan saya setia ya hadir di setiap BIMTEK online dan program-program Halakoh IT. Kemudian Kang Nazal Fauzan, Kang Rino Abu Rofi, Kang Rudi Rudriansyah, Kang Sofyan Hadimawan, Kang Teddy Farhanudin, Kang Yusuf Supriyadi dari PC Bankit, dan Kang Sutisna, Administrasi PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung. Yang lainnya, alhamdulillah ini Halakoh IT kemarin tetap setia hadir ya. Nah, alhamdulillah Kang Hendi, dashboardnya sudah terlihat ini nampaknya. Untuk BIMTEK ini bisa kita mulai. Sepenuhnya kita serahkan ke Om Hendi. Rupanya memang betul harus dibuka dulu Om Hendi. Allahu Akbar, alhamdulillah. Tabaruk berarti kita tabaruk. Jazakumullah khairan kepada seluruh anggota pemuda yang bisa bergabung dan tetap istiqomah untuk bersama-sama memajukan pemuda Persis lewat IT. Kepada Om Hendi kami persilahkan. Syukron kasiron Kang Ugum. Ya memang betul kita tabaruk ya ke Kang Ugum nih, harus dibuka dulu mungkin. Nah, ikhwatul iman sekalian, seperti yang sudah kita bahas di pas launching Anak Online ini, jadi memang Anak Online ini adalah sistem informasi anggota pemuda Persis. Untuk saat kali ini pada launching yang pertama ini anggaplah gitu ya. Versi yang pertama ini kita lebih fokus ke bidang administrasi dan bidang jamiah. Jadi saya ulangi, kita untuk pada saat ini memang lebih fokus pada bidang administrasi dan bidang jamiah. Kenapa? Kenapa kita lebih fokus kedua bidang ini terlebih dahulu? Ya karena memang dua bidang ini merupakan salah satu bidang penunjang dari PP Pemuda Persis ataupun dari kita semua pemuda Persis, di mana kita harus tahu bahwa biasanya administrasi itu terkait mengenai data anggota, kemudian mutasi anggota ini ada berapa, tinggal di mana gitu kan semuanya. Kemudian inilah yang selalu menjadi permasalahan kita ketika mau mengadakan acara-acara jamiah, event-event jamiah, mau musjam, muscap, pusda, musbil, bahkan sekarang kita mau muktamar, kita berdebat atau kita diskusi ini sebenarnya anggota dari PCA itu ada berapa, dari PD itu totalnya sebenarnya ada berapa. Nah itu selalu berulang masalah seperti itu tanpa ada kejelasan dan sentralisasi data. Sebenarnya yang benar itu yang mana? Pokoknya yang benar itu yang PP gitu, misalkan gitu. Jadi sebenarnya kebenaran yang dipaksakan sebenarnya gitu kan, kita tidak tahu juga buktinya mana, itu seperti apa. Jadi Kominfo pada masa jihad ini misalkan ya mungkin ada yang mengira mungkin Kominfo ini kemana kerjanya, ngapain aja selama 5 tahun. Nah mungkin Ana jawab bahwa kita bertapa dulu di Gunung Huakuau mungkin ya. Kita bertapa dulu untuk menyiapkan sistem ini, diantaranya sistem Anak Online. Kita namakan Anak Online gitulah ceritanya. Anak Online, antung madan offline. Jadi mata minimal Anak Online nggak apa-apa gitu. Jadi adalah ini Anak Online sistem informasi anggota, di mana kita bisa melihat di sini di dashboard, langsung aja ya ke ini loginnya ya. Ini masih banyak masalah di sini ya di login. Ini loginnya gimana gitu. Kalau login ini kan udah jelas ya, tapi memang kalau belum terbiasa ya tetap aja jadi masalah. Misalkan ini yang pertama masukin NPA. NPA udah jelas ini contohnya ya. Lalu ada 6 digit, 2 digit itu dimulai dengan biasa, kemudian pakai titik, kemudian 4 digitnya gitu. Tapi tetap aja salah ya, memang karena belum terbiasa. Makanya kita sudah buatkan tutorial, tapi ternyata tutorial juga tidak ditonton. Oleh karena itu mohon di like, share, and subscribe dulu PP Pemuda Persis. Alright, Ustaz. Gitu. Ini misalkan kalau antum ini pertama kali, ketika misalkan diharapkan semua PC itu masuk ke sini ya. Tuh kan ini ada nih. Oke. Ini CS Anak Online. CS Anak Online di sini adalah grup untuk kita berkomunikasi. Gimana nih, ada error, ada masalah, apa yang bisa kita bantu, ada yang bisa kita bantu, nggak ada ya kita banting apa. Misalkan isu pertama sih anaknya lebih baik
ketika antum baru join, ya biasa ini ada captcha, karena captcha ini ada penting. Kalau antum ini bukan robot, maka harusnya bisa masukin captcha tersebut. Kalau enggak, berarti ini robot, makanya selalu di-kick. Kalau di-kick tinggal join aja, tapi masukkan captcha lagi. Kemudian ketika join, diharapkan antum perkenalan dulu maksudnya ya, kan Anda nggak hafal semuanya, tidak hafal semuanya anggota se-Indonesia gitu. Misalkan NPA berapa, NPA 000000 ngegorolong, misalkan ya. Nama Ujang Joni, PC anu, PD anu, PW anu, ya, misalkan seperti itu. Jadi kita tahu, kemudian sebutkan isunya. Ini saya tidak bisa login karena bla bla bla. Ini saya sudah bisa login, tetapi kenapa ini error, misalkan ya. Seperti itu, akhwan fillah. Jadi kebanyakan sebenarnya informasinya sudah ada di sana, tapi biasanya Kang Riwe buka grup nage, padahal semuanya ada. Misalkan di sini kan ada SOP-nya. SOP-nya gimana? Utamakan, biasakan ketika antum join kemana-mana tuh lihat selalu pin and message. Pin and message itu ada yang ada di sini. Pesan yang dipautkan lah istilahnya, yang ditautkan, dipin gitu. Kita klik, ini SOP-nya. SOP-nya itu adalah 1, 2, klik, 2, masuk, bla bla bla, sampai sekian. Kemudian ada ini, jangan lupa kita set username-nya biar bisa di-mention, biar enak di-mention-nya gitu kan. Jangan lupa set juga foto profil biar enak, biasakan set foto profil dan set username. Kemudian ada lagi, gimana sih? Ya inilah anak online. Kemudian jangan lupa kalau antum pakai coba sini ya, pakai laptop, jangan lupa kita install aplikasi. Yang lebih baik sih disarankan pakai Google Chrome gitu ya, lebih enak karena lebih asik gitu. Kita ke sini, app gitu ya, apps. Kemudian kita ke web store untuk menginstal sesuatu, menginstal extension supaya enak dalam merekam ataupun ngasih screenshot gitu ya. Nah, kita namanya Awesome Screenshot. Misalkan ya. Awesome Screenshot, klik. Nah, karena udah ditambahkan ya nggak ada tambah lagi. Tapi kalau antum belum, ini pasti ditambahkan gitu. Tambahkan. Gitu. Nanti kalau udah ada, berarti ada di sini. Gitu ya. Jadi ya tapi kebanyakan Anda lihat yang loginnya itu ya via HP gitu ya. Via HP ya tidak apa-apa juga, bisa juga dibuka di dalam mobile HP, tapi mungkin mohon maaf kadang ya kita nggak bisa bantu, misalkan ada masalahnya, lognya ada apa, jadi kita nggak kelihatan gitu. Jadi ya udahlah, ini pasti koneksi biasanya, errornya ini tuh biasanya. Jadi kita tidak bisa membantu lebih jauh kalau pakai HP, tapi bisa juga bisa. Jadi jangan lupa kalau yang login kemudian buka anak online-nya via desktop, via laptop gitu ya, PC, silahkan diinstal namanya Awesome Screenshot. Apa gunanya? Supaya kita bisa screenshot dengan baik. Misalkan gini ya, ini error ada di sini. Ini buka, ini kebetulan buka aja extension-nya Awesome Screenshot. Nanti kan kita capture selected area, jadi kita enak set. Misalkan ada error di sini, misalkan ya, kemudian capture, ya loading, kemudian done, copy, lalu masuk ke Telegram. Ini ya, nah ini kebanyakan dari HP kan. Ini ada masalah, bla 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 bla, misalkan. Tinggal langsung udah di copy kan, paste langsung. Ini ada error, bla bla bla, ini ada error gitu. Ada error, bla 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 bla, pakai kok ngegorolong misalkan. Seperti itu. Jadi kalau pakai desktop ya lebih enak harusnya sih. Gitu. Kalau misalkan harus video, ya udah kita kasih video aja di sini. Kita masukkan lagi Awesome-nya, klik, kemudian record. Ini kan record, start recording ini. Jadi kita bisa merecord langsung. Nanti kalau udah beres, tinggal kasih linknya ke Telegram. Nanti kita tonton. Oh ini, masalahnya ketika klik. Jadi kalau video sebenarnya lebih enak sebenarnya. Jadi mohon diinstal aja di sini Awesome Screenshot gitu ya. Ini lebih enak lagi pluginnya. Mungkin teman-teman ikhwatul iman ada yang memakai plugin yang lain, tidak menutup kemungkinan karena memang ini tergantung madhab dan kebiasaan gitu ya. Kalau madhabnya Awesome, ya ini kayak Awesome, ataupun yang pakai Snagit, ataupun pakai Camtasia Studio, ataupun yang lainnya bisa. Tapi
Kalau aneh lebih enak pakai Awesome, jadi sarankan pakai Awesome. Ini kalau mau record video tinggal klik record. Kalau mau capture saja tinggal capture sebelah mana errornya gitu. Nah, ini jangan lupa ya toolsnya ya. Gitu. Kalaupun yang pakai HP, yang pakai mobile, kalau mazhabnya mazhab Xiaomi ya, Xiaomi gitu, ada kan screen recorder gitu. Tinggal recorder, tinggal ataupun kalau tidak ada HP-nya bukan Xiaomi, tinggal diinstal aja screen recorder, nanti masuk. Gitu. Nah, kemudian screen recordernya mulai direcord, kemudian apa saja errornya, bla 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 sampai error. Oh ini error, setelah error udah stop, lalu kirimkan ke Telegram gitu. Jadi harapkan sih sebenarnya satu PC satu ataupun ya nggak apa-apa, lebih banyak lebih bagus juga maksudnya. Tapi kalau ada error di PC masing-masing, diharapkan dihandle dulu sama PC-nya, sama ketua PC-nya atau admin PC lah. Nanti kalau ada error bla bla. Nanti kalau udah nggak sanggup, udah angkat tangan, udah saya angkat tangan, lambaikan tangan itu, lambaikan tangan. Kalau udah tidak sanggup lagi, lambaikan tangan, kemudian tanyakan di grup besar, grup utama, yaitu di CS Anak Online. Kang, ini saya sudah ini, tolong ini NPA sekian, namanya A, emailnya ini, bla bla bla, silahkan tolong dibantu masalah anu. Nanti ada petugas kasarnya itu, ada petugas dari Kominfo, ada Kang Ian, ada Ikhwan, ada Kang Fajar yang siap membantu antum sekalian terhadap masalah-masalah. Nanti kalau sudah kasarnya itu teman-teman dari Kominfo ini tidak bisa, misalkan ada isu mentok, nah nanti baru aneh akan bantu, ceritanya seperti itu. Gitu ya. Jadi pertama, kalau yang belum tahu atau mungkin ini adalah pertama kalinya join di Halakoh IT Kominfo Pemuda Persis, ini ada baru tahu, belum tahu ya, pas Halakoh 4 kita launching misalkan, yang Halakoh kelima nggak tahu, ya udah. Kita pertama kali ke sini buat account. Kemudian ini juga nomor pokok anggota NPA. Ini kebanyakan juga pada salah. Padahal udah jelas juga, ya namanya juga manusia sih Kang, dan manusia. Ya udah, ini klik. Jangan lupa 2 digit, kemudian titik, baru 4 digitnya diketik. Kemudian kita cek dulu apakah NPA kita atau data kita sudah terdaftar, udah ada di server, udah ada di PP Pemuda Persis gitu kan. Coba cek. Nah, cek. Oh, belum diklik. Oh, ternyata data antum belum terdaftar. Silahkan hubungi ketua PC antum. Ustaz, kan saya anak itu ketua PC, tapi kenapa ini? Misalkan. Berarti ketika antum belum menjadi ketua PC, data antum belum dimasukkan, belum diinput. Apa solusinya? Solusinya itu ya tuh antum harus input. Siapa? Karena saya belum bisa. Misalkan antum ada PC yang lain ataupun harusnya sih ada di atas satu siapa, harus jangan lupa komunikasi di grup. Kalau antum ada bagi ketua PC belum bisa, berarti ya hubungi aja langsung di grup CS online. Saya nggak bisa, saya ketua PC, bla bla bla, tolong. Berarti nanti harus di input manual dulu gitu. Tapi kalau antum ada datanya, misalkan coba siapa yang mau, misalkan ada nggak ya, misalkan 19 0 ada nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tidak ada juga. Siapa ya yang ada ya? Yang mau aktifasi nanti ya siapa ya? Kita demo aja. Karena kebanyakan yang udah pada. Gitu. Tinggal cek NPA di sini. Kita coba ya. Misalkan satu lagi. Tadi Hendy, izin. Yes. Ya. Untuk ngecek ini ada di chat Manawi, beliau kesulitan mendetek NPA di chat. Oh, oke. Ini ada dari Hayatuna. Oke, tunggu dulu. Ini chat. Oke, ini dari misalkan Dik-Dik, Iqbal, Daya Kolot misalkan. NPA-na belum terdeteksi nyuhunkeun informasi. Ya, berarti harus hubungi ketua PC atau admin yang ditunjuk di PC antum misalkan. Kalau antum ini sebagai anggota gitu ya, kalau anggota berarti hubungi langsung admin yang ditunjuk oleh PC. Siapa? Ya antum yang lebih tahu siapa ketua PC-nya, kemudian siapa admin yang ditunjuk oleh ketua PC antum, misalkan si A gitu. Maka masukkan nanti diinput oleh admin tersebut gitu ya. Jadi hubungi ketua PC dan adminnya lah, bintangkan nama. Oke, kemudian
Nah, itu juga bisa. Ini dari yang lain, misalkan, oh ini belum bisa ya, misalkan ini ada chat, oke. 13, oke. Tetot. Tidak bisa ya. Coba lagi. Oke, cek. Nah ini kan, seperti ini kan belum ada. Ini datanya benar katanya, tapi belum ada. Ya itu berarti belum diinput oleh PC-nya. Jadi sebenarnya anak online ini kan sebenarnya versi yang kedua. Ada yang bertanya, Kang, kenapa Kang baru sekarang riweuhna ngageberna teh data teh? Sebenarnya tuh, ikhwatu iman sekalian, sebenarnya Kominfo sudah menginformasikan, mensosialisasikan anak online ini untuk input data administrasi, data monografi, data jamiah, kemudian verifikasi data itu sejak 2015. 2016 kita launching. Yang pertama itu kita undang semua PW, PD, PC gitu ya. Kemudian ada demo. Makanya kan tidak semua data-data tersebut ada yang tidak ada, karena data yang ada itu sudah diinput pada batch yang pertama lah kasarnya, itu dari 2016 sampai 2018 gitu. Makanya ada datanya gitu. Jadi sebenarnya ini tidak mendadak, dari dulu udah aneh ke PP, ke PD itu kan beberapa kali ini gimana. Kemudian tahun pertama itu masuk data itu dari 7.000 itu baru masuk 300 selama 2 tahun. Bayangkan. Ini mungkin masalahnya kebanyakan masalah klasik sih. Kang aneh gaptek, karena nggak ada sinyal, Kang ini nggak paham. Oke, jadi permasalahan mungkin UI-nya terlalu susah atau gimana. Oke, tahun pertama, tahun kedua akhirnya kita meng-hire gitu ya, menyewa tenaga tambahan untuk ngedit, untuk entry data gitu kan. Akhirnya dalam 2 bulan data yang awalnya itu 300, berjumlahnya itu 300 data anggota, sekarang udah diinput jadi 4.700. Jadi ada 4.300-an lah, kurang lebih 4.000 lebih lah gitu ya, udah diinput. Jadi data yang dulu itu antum ada gitu. Kalau antum tidak ada berarti pas batch tersebut antum belum masuk datanya gitu, belum diterima oleh itu, entah itu oleh PP, karena PP itu sebenarnya kalau formulirnya sudah sampai ke PP pasti itu tidak akan lama. Jadi udah siapkan, udah paling seminggu 2 minggu itu udah dapat NPA, walaupun KTA-nya masih on progress gitu. Jadi PP itu selalu membuat KTA, menyiapkan KTA ataupun NPA dari basisnya itu formulir. Kalau formulirnya sudah masuk ke PP, pasti akan diinput gitu. Makanya di PP sudah tidak ada lagi formulir sejak 2019 gitu. Kita 2019 kita stop, kemudian dari 2020 itu kita mulai new development lah gitu. Kita mau merubahkan lagi, mungkin kemarin pusing, ya udahlah kita buatkan lagi. Sistemnya sih flow-nya hampir sama, tapi mungkin agak berbeda di apa yang diinput, apa informasinya gitu sih sebenarnya. Oke. Ceritanya udah masuk, Anda balik lagi ke sini. Anda login lagi, kalau udah nanti kan sebenarnya kirim emailnya ya. Dikirim dengan email, misalkan di mana di sini ya, misalkan kita lihat di sini yang belum aktivasi, misalkan ini udah ada sih, udah semua aktivasi deh ini mah. Oke, ceritanya nanti kalau udah buat account nanti kan tinggal keluar misalkan NPA, kemudian nama gitu ya. Setelah nama itu emailnya cek, tolong dicek. Kalau emailnya itu memang betul, oh iya Ane masih pakai email tersebut, ya udah bisa dikirim. Tapi kalau emailnya udah ganti, mohon kasih tahu ke admin PC-nya. Entah itu admin PC, pokoknya admin PC yang ditunjuk siapa oleh PC. Ada administrasi, ada sekretaris, nunjuknya itu ada Kominfo, ada Jamiah, silahkan itu mah. Gitu ya. Kalau tidak ada, kalau mau ganti bilang aja di grup, nih tolong NPA sekian, namanya si A sama si Fulan, tolong diganti emailnya di ini gitu. Emailnya belum ada waktu itu, sekarang saya udah beli email, udah punya email, ataupun mungkin emailnya udah dijual, udah diganti, ya ganti gitu ya. Tinggal nanti masuk ke email yang seperti tutorial ya. Tutorialnya ada di YouTube. Silakan di subrek lagi, ditonton lagi. Kemudian tinggal kirim email, kemudian aktivasi, nanti ada by default passwordnya itu kita generate dari sistem. Jadi supaya tidak bisa dihack lah untuk masuknya. Jadi nanti
Masuk ke emailnya, masuk di HP ataupun di laptop, tinggal dibuka. Misalkan kalau pakai Gmail, kalau pakai Yahoo, silahkan dibuka email service-nya. Kemudian copy aja itu password-nya, nanti masuk ke sini, udah diklik, nanti akan masuk, diarahkan ke login, masukkan MPA, kemudian masuk. Sini, kalau oke ya sini. By the way, kita ada 9 role, jadi 9 role ini yang berbeda-beda sebenarnya. Sini dulu ya, misalkan GitLab. Jadi role-nya itu user role gitu. Jadi siapa bisa ngapain, kasarnya itu user role itu. Siapa bisa ngapa gitu. Kita ada 9 di sini ya, tuh. Ada role anggota, ada super admin, banyak yang lainnya. Jadi di sini ada sebagai saya super admin yang bisa segalanya gitu. Ada lagi nanti dari super admin, kita lihat aja dari PP super admin, kemudian ada di level PP ada taskil, ada admin PP, ada taskil PP gitu. Nanti dari PP ke PW, PW ada admin, ada PW gitu. Ada admin, ada taskil. Masuk ke PD ada admin, ada taskil gitu. Ada admin, taskil. PC juga gitu. Ada admin, ada taskil. Ke PJ juga ada admin, kalau PJ admin saja sih, baru jadi anggota. Kalau anggota, pada saatnya itu, pada awalnya itu, semua yang login ke sini adalah sebagai anggota. Anggota itu tugasnya ngapain? Tugasnya itu adalah ngupdate profilnya, ngupdate datanya. Jadi anggota supaya memperbaharui datanya, misalkan emailnya, misalkan nomor HP-nya, supaya bisa dikontak. Kemudian keterangan organisasi, pendidikan, gitu ya, keluarga, semuanya itu harus diupdate supaya kita benar-benar mendapatkan, apalagi itu ya golongan darah yang selalu ada kita minta ya, oleh golongan darah silahkan diupdate gitu. Setelah diupdate, misalkan kalau antum hanya anggota biasa ya udah aktivasi beres. Nanti aneh akan ngecek ke sini ke role assignment siapa ini yang belum aktivasi. Oke, by the way kita udah deploy yang baru. Jadi kita bisa milih di sini ya, ada 10 berapa ya. Ini tadi kemarin request-nya Kang Hasan dari Soreang, katanya saya mau minta biar ada segini. Jadi antum kalau mau request fitur juga boleh, nggak apa-apa ya. Karena kenapa? Ya karena Kominfo itu adalah dari anggota, oleh anggota, untuk anggota gitu. Dari Jam'iyah, untuk Jam'iyah, oleh Jam'iyah gitu. Jadi silakan request sebanyak-banyaknya. Antum boleh request fitur sebanyak-banyaknya mengenai pemuda Peris ini, mengenai anak-anak ini. Nantinya kan kita akan tampung mana request yang bisa kita implement, mana request yang tidak bisa kita implement, ataupun ini bisa diimplement dalam jangka waktu yang ke depan gitu ya, yang dalam jangka waktu yang dekat ataupun nanti jangka waktu yang panjang. Bisa milih, misalkan saya mau menampilkan 50 aja. Kita lihat misalkan ini ya, kebetulan ini dari Pak Mengpuk ini belum aktivasi. Nah, ini berarti checklist ini berarti belum aktivasi. Kalau yang checklist berarti sudah aktivasi. Gitu, ini dan statusnya aktif. Kemudian siapa lagi ini? Ini ada Rizky Mumtaz dari Pak Mengpuk juga belum aktivasi ataupun mungkin ada error. Kalau ada error langsung hubungi. Ini ada satu lagi 15432, nggak tahu dari PC mana, dia belum aktivasi. Ini namanya Dedi Dasa, belum aktivasi ini semuanya. Di dasar teh kalau nggak salah dari pada Rincang. Oh, pada Rincang nih belum aktivasi dan belum ada di grup mungkin ya. Kemudian admin PC-nya mohon di follow up. Jadi dari Serang. Oh, dari Serang, silahkan. Kalau Serang bantu ikhwannya, temennya supaya segera aktivasi. Ini banyak banget yang belum aktivasi nih, masalah Heru Sobirin, Yopi Andriana, Irsan, PW Banten ya. PW Banten. Jadi tolong nih masih banyak supaya kita tahu. Oke. Setelah itu kalau antum sebagai admin PC, ini kebetulan ya super admin ya. Misalkan antum itu sebagai admin PW misalkan ya, admin PW. Jadi admin PW nanti lihat di sini. Admin PW misalkan PW Jabar. PW Jabar itu berarti di dashboard-nya itu harus memperlihatkan kondisi-kondisi yang real se-Jawa Barat. Kalau di sini berarti monografi PJ, berarti PJ sudah nginput berapa banyak tuh. Ini kan semuanya ya, ceritanya se-Indonesia lah. Baru 29 PJ yang input kita.
Jadi by the way, anyway Baswe, sekali kita ini di Pemuda Persis, kalau ditanya misalkan ada jumlah PC ada berapa, bisa jawab. Jumlah PD juga bisa jawab. Kemudian jumlah PW kita bisa jawab, tapi kita tidak pernah bisa menjawab sebenarnya ada berapakah jamaah di Pemuda Persis ini, tidak tahu. Oleh karena itu, pada berkesempatan pada online ini, pada online ini, kita mau buat mappingnya juga. Berapa banyak sih jamaah yang ada di Pemuda Persis, biar kita real. Gitu. Di sini ada 29, baru input 29. Oke, kita buka, misalkan kita di sini ada bisa detail ya. Klik detail. Nah, ini juga bisa milih 10. Oke. Nah, jangan lupa kode PJ semuanya harus punya. Kode PJ itu 5 karakter. Pertama di awal 2 karakter PJ titik. Pakai titik ya, jangan lupa. PJ titik. Kemudian 0, 0, 0, berapa gitu ya, tergantung berdasarkan urutan join ke Pemuda Persis, ke Jamiah lah misalkan, kan gitu yang lebih tahu PC ya. Misalkan ini saya di PCA, misalkan ini ya PC Pak Mungpek, ada berapa jamaah, nomor 1 PJ siapa, PJ 001 siapa, tergantung jamaah yang pertama kali join berarti kan, urutannya siapa dulu urutannya. 001, 002, 003 gitu ya. Jadi kita samakan formatnya harus diganti. Kalau yang masih belum seperti ini, formatnya harus diganti, harus segera diupdate. Jamaah antum adalah PJ titik 00 berapa? Nggak tahu, tanyain ke ketua PC-nya karena harusnya ketua PC lebih tahu sebenarnya jamaah yang duluan masuk ke Pemuda Persis itu jamaah yang mana, sehingga kita bisa menentukan urutannya. PJ 001, 002 itu siapa saja gitu ya. Jadi PJ kita mau mapping setelah ini masuk semuanya, kita akan log, kita akan buat mappingnya. Di sini kan ada nih data PC, memuat list PC seluruh Indonesia. Ada berapa ini? Sekarang ada 189. Kita bisa jawab. Jumlah PC yang ada di Indonesia sampai sekarang adalah 189 gitu. Ini PC-nya kodenya apa? Kemudian namanya PC-nya apa? Kemudian tanggal diresmikannya kapan? Ini bisa ngedit gitu ya. Antum lebih tahu gitu. Kebetulan misalkan Andir, saya orang Andir. Ini ketua PC-nya kebetulan tahu ini kapan diresmikannya, tinggal diupdate aja di sini. Cari di sini karena ada cangkuang tuh kan ada. Ini di sini data PD juga kita juga bisa jawab. Ada berapa? Ada di sini ada 34, bisa jawab kita. Gitu ya. Tapi kalau ditanya PW juga masih bisa, oke. Berapa? Di sini. Tapi kalau ditanya PJ kita belum dapat, kita belum ada datanya, data PJ berapa, nggak tahu. Maka oleh karena itu pada saat ini sekali lagi tolong PJ-nya harus diisi. Kalau ada PJ-nya, maka mengikuti dengan tadi ya formatnya PJ titik, kemudian urutan dimulai dari 001. Biasanya mungkin satu desa itu ada berapa ya, mungkin nggak akan lebih dari 100 kan, nggak mungkin lah, puluhan paling juga. Puluhan paling 20 gitu ya. Makanya kita 3 digit aja lah. 00, 01, 02, 03, 04 sampai 011, 012, 13 sampai 20. Mungkin nggak akan pernah ada yang 0100 gitu kan, nggak mungkin kan. Karena itu ini adalah level PJ gitu. Karena mungkin di beda-beda ya, mungkin seperti ada yang satu desa satu PJ. Gitu ya. Satu desa satu PJ, sehingga desanya A, maka jamaahnya ya jamaah A gitu ya, maka kebetulan. Tapi mungkin seperti ada mungkin seperti mungkin saya contoh mungkin di Marga Asih gitu ya, di cabang Marga Asih sepertinya banyak tuh. Jadi mungkin satu desa itu ada beberapa jamaah karena satu desa itu ada beberapa kampung gitu kan. Karena mungkin jamaah itu lebih cocok, jamaah itu adalah per kampung gitu, per kampung ada yang mungkin jadi lebih banyak gitu. Ada juga mungkin satu jamaah itu memang satu desa itu jamaahnya cuma satu, si A, misalnya jamaah A, gitu, jamaah 001. Jadi PC itu hanya punya 3 jamaah misalkan. Jadi itu ya beda-beda. Kecuali kalau jamaahnya banyak, dalam satu desa itu ada banyak sekali. Gitu. Kemudian ada yang mau tanya lagi? No, Abima masih kene 00. Nah, silahkan diganti. Harus 001, 002, 007 SLI, 008 juga Saras. Ya.
Jadi silakan formatnya kita samakan. Jadi format jamaah itu adalah PJ titik 00 berapa. Itu tergantung. Nanti kan kita ini PW strip 1. Kalau PD strip 1 gitu ya. PD strip. Nah, biar ada lawan, ini PC kan pakai titik tuh. Nah, PC titik. Nah, PJ juga kita pakai titik aja lah. PJ titik 00 gitu ya. 00 berapa tergantung listnya ya. Gitu. Oke, kita ke data anggota. Ini data anggota. Karena ini saya super admin, ceritanya kalau super admin saya bisa semuanya. Saya bisa lihat semua data yang ada di Indonesia. Berarti ya semuanya gitu. Ini juga kemarin di request oleh dari Ikhwan, dari Kang Hasan, dari Soreang, ini sudah bisa ya. Tapi aneh nggak bisa menampilkan semuanya. Oh, wah nanti database kita hancur. Data hancur, berat. Jadi kita mungkin maksimum 1000. Demo kuat tentunya. Tapi nanti panjang banget ke sini. Ya udahlah, aneh matiin lagi. Ini 100 lah. Oke, bisa. Oke, 50. Ini jadi satu page ini kita bisa atur ada 5, 10 sampai jadi jangan banyak-banyak gitu ya. Biar kita mau lihat kadang-kadang kita mau PC mau lihat sih jumlah kita semua keseluruhan tanpa kita paginasi gitu ya. Oke, di sini misalkan kalau antum itu adalah PC, misalnya PC Soreang, maka ketika antum admin PC yang di Soreang login as admin PC, maka data anggota itu adalah harusnya data anggota yang wilayah antum, PC Soreang. Tidak mungkin bisa lihat PC misalkan sebelahnya, PC Katapang misalkan, atau PC yang jauhnya lagi, Ranca Bali, Ciwidey, nggak bisa. Maka data yang ada di sini adalah data list anggota antum, list anggota PC Soreang dalam hal ini gitu. Nah, antum sebagai admin kalau tidak ada datanya, misalkan si A ini PC-nya anggota ini tidak ada, maka kita download aja di sini. Download template-nya. Udah ada kan template-nya? Aneh buka lagi gitu ya. Mungkin ada yang belum ikut waktu launching, kita buka template-nya itu. Kemudian kita isi di sini ya. Ada NPA, jangan lupa ada NPA, ini contoh saja ya. Jadi silahkan sesuaikan NPA-nya berapa. Kalau ini contoh, kalau ini tinggal di-delete aja nih Naruto. Dengan jadi anggota pemuda Persis ya boleh lah. Itu kan, misalkan ini nama lengkap diisi, tempat tanggal lahir. Kemudian ini tanggal lahirnya jangan lupa kita formatnya adalah tahun-tahun, bulan-bulan, tanggal. Tahun, yang tengah itu adalah bulan, terakhirnya adalah tanggal. Kemudian pekerjaan, kalau bisa golongan darah diisi juga, emailnya itu tidak boleh sama, otomatis kalau sama nanti error. Jadi mohon emailnya tidak boleh sama kalau di sini gitu ya, nomor telepon, alamat, kemudian level tafik. Nanti kalau untuk mudah isi, maka balik lagi ke sini, kemudian import datanya. Cus, masukkan ke sini datanya, cus, udah, insya Allah. Upload deh kalau oke ya sukses, nanti harusnya bertambah di sini dashboardnya. Lihat aja pertambahannya, misalkan ini 4.794, lalu kita nambah 6 orang misalkan, ya harusnya jadi 4.800 kan. Kalau tidak bertambah berarti error, ada something wrong begitu. Jadi ini adalah dashboard untuk semuanya sama, tapi yang berbeda itu adalah mungkin jumlahnya ini, nilai-nilai angka-angka yang ada di dashboard tersebut. Karena ini Anda kebetulan super admin, jadi Anda bisa lihat semuanya. Jadi apa sih tugasnya misalkan admin PD? Admin PD tugasnya apa? Admin PD, kita dari PW lah mungkin ya. Dari PW apa nih admin PW? Admin PW itu berarti tinggal monitor bahwa saya input PW udah, pornografi input, performa juga sudah. Gitu ya. Kemudian PW itu tinggal monitoring and controlling. Gitu. Monitor ini PW saya misalkan Jawa Barat, ini udah berapa nih? PD-nya kan tahu ada berapa tuh. Ini udah berapa nih PD? Gitu ya. Intinya sih PD dulu sih. Kalau PW kan ke PD ya gitu ya. Nanti kalau PD, misalkan PD Kabupaten Bandung login, kita tahu ini PW-nya pasti 1 Jabar. Ini PD-nya 1 karena saya ada PD Kabupaten Bandung. Nanti admin PD itu akan monitor monografi PC dan monografi PC ini performa. Monografi dan performa PC. Ngecas deh. Gitu. Maka
dilihat aja admin PD itu ini sudah berapa orang nih, sudah berapa PC yang udah input. Di sini ada informasinya, ada berapa ini jumlahnya kelihatan. Ini monografi, ini adalah performa gitu ya. Kemudian ini adalah jumlah. Ini harusnya ketika antum admin PD, maka ini jumlah keseluruhan Kabupaten Bandung misalkan. Kemudian ini adalah jumlah user di PD antum di wilayah. Ada berapa nih? Misalkan di PD berarti Kabupaten Bandung yang sudah mencoba registrasi dan aktivasi sudah sekian. Jadi, pada saat ini kita refresh mungkin masih ada yang nyoba. Oh, belum ada. Berarti pada hari ini jam 24.08 sudah ada 202 user yang sudah mengaktifasi. Itulah istilahnya mah. Dan baru ada 4.794 anggota. Gitu. Dari 5.000 sekian, jadi kita ketinggalan 1.000 lagi. Oleh karena itu, ya mohon bantuannya antum untuk verifikasi ini akan berkurang dan akan bertambah. Berkurang dengan ada yang mutasi, kemudian bertambah dengan ada yang ma'ruf. Kemudian yang ma'rufnya itu yang sudah dapat KTA ataupun NPA. Kemudian antum kalau sebagai PW, maka akan muncul data-data. Kalau PW berarti kan kabupaten, kota dan kabupaten yang ada di wilayah provinsi antum gitu. Kalau Jawa Barat maka ini adanya ya ini kan semuanya. Kalau ini karena saya super admin. Kalau Jawa Barat berarti ya semua kabupaten yang ada dalam Jawa Barat. Kemudian ini lihat ada statistik golongan darah. Maka ini penting ya. Jadi A berapa, B berapa, O, BO, AB, OWO itu ya. Ini ada di sini grafiknya. Kemudian ada status marital. Nanti juga kita akan buatkan Tinder syariah ya. Tinder Islami misalkan, ini yang udah menikah segini, yang single ternyata lebih banyak ya, banyak anak muda nih yang belum nikah, maka kita akan jodohkan, kita ada aplikasinya buat misalkan dijodohkan dengan pemudi ataupun hima-himi gitu ya. Nanti kita buatkan, tapi kita harus ada komunikasi dengan hima gitu nanti. Jadi supaya anggota pemuda Persis diusahakan nikahnya sesama jamiah, gitulah. Gitu ya, itu kan sebenarnya jodoh di tangan Tuhan, di tangan Allah, tapi kita berusaha. Nah, kita secara jamiah pemuda Persis ngajodohkeun deui teh ka ikhwan deui gitu, ka akhwat deui sejamiah. Makanya kita lihat siapa ini pasukan jomblo sekarang ya, data real ya. Yang sudah menikah sekian. Yang sudah duda sekian 11. Yang single berarti 2.864. Nanti kita akan jodohkan kepada siapa? Nanti listnya kita kerjasama dengan pemudi, dengan hima, dengan himi gitu ya. Nanti kita jodohkan siapa saja yang cocok, ya kita ta'aruf gitu. Nanti kita buatkan aplikasinya, insya Allah doakan tim Kominfo bisa maju terus, berkreasi dan memberikan inovasi terhadap revolusi jamiah di bidang IT di pemuda Persis khususnya gitu ya. Doakan. Jadi kita buatkan Tinder syariah supaya tidak ada micet-micetan gitu ya. Nanti ada insya Allah. Kemudian usia anggota 0 sampai 19 berapa? Ini pemuda Persis pada saat ini adalah 20 sampai 25 usia segini ya, usia 20 sampai 25 ada 1.500. Berarti demografi pemuda Persis pada saat ini adalah usia milenial 20 sampai 25 lah gitu ya, usia benar-benar muda. Jadi seperti ini. Kemudian memang Ana Online ini lebih fokus data-datanya itu untuk pada saat ini ya. Lebih berfokus terhadap level strategis. Ulangi ya, level strategis karena ini data-data untuk pimpinan. Mungkin untuk anggota buat apa sih data ini monografi, buat apa sih data monografi PD, monografi PC, buat apa sih monografi sini, buat apa ada status ini? Mungkin tidak berguna, tapi mungkin untuk level PW, level PD, level PC dan level PJ itu berguna untuk level pimpinan bahwa misalkan kalau golongan darahnya ada yang perlu ada di sini statistiknya. Kemudian misalkan di PC ini banyak yang single, kita jodohkeun lah misalkan ke pemudi atau ke hima-himi gitulah. Nanti kan bisa. Kemudian nanti misalkan statistiknya anggota pemuda Persis yang tadi kebanyakan umurnya ada 31 sampai 35 itu, maka dakwahnya akan berbeda misalkan ya. Kalau kemudian dilihat dari statistik bahwa pemuda Persis kebanyakan SD misalkan, berarti kan kita harus dakwah biqadri uqulihim, betul tidak?
Misalkan kebanyakan di PC ini kebanyakan S3. Wah, kebanyakan nih S3 misalkan ya. Maka ya kita kan berbeda dakwahnya. Kalau kebanyakan misalkan PCA ini kebanyakan mu'alimin, MLN. Wah, ada banyaknya mu'alimin kebanyakan, berarti kita dakwahnya karena ini bahasanya bahasa kebanyakan lulusan mu'alimin, maka bahasanya yang bahasa pesantren benar karena mu'alimin kebanyakannya gitu. Kemudian ini statistik keanggotaan. Kemudian apalagi? Jadi tugas admin itu adalah misalkan admin PW ya monitor PD, admin PD ya monitor PC, admin PC yang monitor PJ, gitu sih. Jadi semua saling controlling, saling mengontrol, saling ada fungsi controlling dan monitoring. Benar sudah ada berapa. Jadi seperti ini, saya level PP, ini ada 20, udah ada 27 PJ, udah ada 7 monografi, udah ada 7 PC yang mengisi intinya itu. Kemudian 3 PD. Ini baru 2 PW. Misalkan kita mau lihat PW-nya apa saja, tinggal detail aja. Oh, detailnya. Ini baru PW Banten dan PW Jawa Barat yang mengisi. PW Jakarta belum. Kemudian PW Jawa Timur belum. Gitu. Yang lainnya ya belum. Itu mungkin. Oke, mungkin sebenarnya banyak yang akan kita bahas, tapi biar kita lebih interaktif, silakan kalau ada yang bertanya, silakan dipersilahkan Kang Ugum. Kita sambil bahas, ataupun yang mau share screen, yang udah pakai laptop ataupun pakai desktop, silakan ya, bisa langsung kita share. Punya saya masih kosong, Ustaz. Silakan di share screen kalau bisa. Siap, terima kasih Kang Hendy Ya, jasa silakan. yang telah menyampaikan presentasi BIMTEK anak online-nya. Nanti bisa disampaikan nanti bagi cabang, PD atau PW yang sudah nge-input tapi ternyata di sistemnya masih kosong. Kira-kira kenapa, kemudian siapa adminnya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Hayatuna Media yang sudah ikut berpartisipasi ya dalam menyebarkan atau menyiarkan BIMTEK anak online ini. Mudah-mudahan bisa lebih mudah diakses oleh pimpinan yang lainnya. Oke, silakan Kang Ahmad Sayuti terlebih dahulu barangkali mau menyampaikan sesuatu. Oke, silakan. Ya. Silakan. Kang, punya saya masih kosong-kosong aja ini. Belum ada isinya. Apakah emang harus input data lagi? Apa tinggal nunggu yang aktivasi? Datanya masih kosong ya, berarti Iya. data dari PW Banten anggotanya masih belum ya. Tapi lihat ke bawah, tadi Serang udah ada ya. Serang. Nah ini kan baru ada 2 PC yang isi. Iya. 21 dan Padarinya Mang 35. Serang. Ya. Berarti PW Banten, berarti kita bacanya PW Banten baru ada 2 PC yang input. Gitu. Kemudian statistiknya seperti ini. Kemudian katanya sepertinya datanya masih belum ya, belum yang ada yang input dari PW Banten gitu ya. Kalau ini kosong gini gimana ini? Ini berarti belum ngisi harusnya. Belum ngisi ya? Belum ngisi. Iya, belum ngisi berarti Tapi di ini PW, kok anggota di nol PW, nih? Bang. Nah, itu sepertinya bug. Kita belum perbaiki. Nanti kita perbaiki. Mungkin ini bug ya. Harusnya muncul juga. Banten ini jumlahnya berapa? Ini pasti bug. Nanti kita perbaiki. Oke. Jadi silakan ya kalau antum merasa ini kita penasaran tanya aja langsung. Nanti mungkin oh ini salah, ini berarti salahnya salah human error ataupun ini sistem error. Berarti kita sistemnya yang salah. Itu ya. Kita belum cover masalah itu. Misalkan kita belum buat perhitungannya, makanya nggak muncul ataupun perhitungannya salah sehingga tidak muncul gitu. Jadi boleh ya, boleh request fitur, boleh request misalkan ada error nih minta seperti ini seperti itu gitu. Baik, Kang ini nampaknya nanti di grup PPPC sampai PJ itu harus diinformasikan lagi ya. Soalnya ada beberapa cabang yang ternyata belum menunjuk adminnya. Ada juga beberapa daerah yang ternyata cabang-cabangnya belum ada perwakilan di CS online. Nanti bisa digaskan lagi ya, Kang Hendy ya. Iya. Sekali lagi diumumkan lagi bahwa komunikasi kita untuk CS online dan harapan kepada yang lainnya kita pakai Telegram. Jadi mohon maaf
Jadi kita kalau bukan di PP ya, bukan di grup PP, tapi kita diskusinya di CS online khusus, bahas anak online. Kalau PP mungkin di WhatsApp kita lebih fokus bahas mengenai jamiah lah kasarnya, itulah semua terupdate apa dalam jamiah gitu ya. Tapi untuk anak online, Ane harapkan kita bahasnya di CS online. Kemudian kalau ada yang mau diskusi masalah Kominfo harus gini bla 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 atau apapun tentang Kominfo, maka kita ada lagi ya grupnya di Telegram namanya Kominfo Pemuda Persis gitu. Itu mungkin ya. Jadi ulangi lagi, antum harus install Telegram untuk bisa berkomunikasi atau menyampaikan keluh kesah, curhat mengenai anak online, error itu, error ini gitu ya. Komplain yang melalui WhatsApp tidak akan dilayani. Itu ya, catatan gitu. Berarti nanti Kang Hendy diinformasikan lagi ya secara pribadi oleh Kominfo untuk menyampaikan ke ketuanya masing-masing ya. Ya harusnya sih ketuanya itu menginformasikan ya, karena Ane udah beberapa kali posting juga ya di grup PP itu, PP sampai PJ itu, tapi mungkin ketuanya lagi tidak mood gitu ya, tidak memperhatikan sehingga tidak tersampaikan. Jadi sebenarnya konsep kita liyubaligi syahidul ghaibah itu yang hadir harap menginformasikan kembali, menyampaikan kembali, tapi ternyata tidak menginformasikan sehingga ada informasi yang tidak nyambung, tidak sinkron. Padahal kita sudah bagikan di linknya ya, kita ada di medsos, makanya like, share, and subscribe gitu ya. Kemudian ada di Facebook fanpage, kemudian di IG. Jadi sebenarnya informasi itu sangat banyak tersebar, tapi mungkin karena antum tidak peduli ataupun ya aneh nggak punya IG, nggak punya Facebook, nggak like, jadinya nggak tahu informasinya gitu. Tapi aneh hanya dari Kominfo hanya tugasnya innama alainal balag, tugasnya dari PP mungkin hanya menyampaikan, masalah diterima atau tidak itu kan dikembalikan lagi kepada Allah. Ikhtiar kita sudah dilakukan gitu. Baik, barangkali dari yang lain ada yang mau bertanya seputar BIMTEK ini? Atau ada kendala apa bisa disampaikan langsung di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana? Dari Pemuda Persis. Silakan dari mana? Mahfudin dari admin PW Banten. Oh ya, silakan. Di unmute dulu Kang Mahfudin. Di unmute dulu. Ya betul. Belum di unmute Kang Mahfudin atau co-host bisa membantu? Sudah saya ask Kang Mahfudin untuk unmute. Tolong di unmute. Oke, nah, silakan. sip, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Kang, izin bertanya ya, kepada Ustaz. Ya. Jadi ini sedikit informasi ya untuk PW Pemuda Persis Banten itu sudah Disuruh gabung aja apa-apa Kang Mahfudin itu kadernya calon kader. Mohon maaf. Ya, silakan. Saya lanjut ya. Untuk PW Pemuda Persis Banten, saya sudah komunikasi dengan PC-PC-nya. Kebetulan kita baru ada 3 PC. Kebetulan kita PD nggak ada ya. Jadi langsung saya komunikasi dengan PC-nya. PC Rangkas, PC Serang, sama PC Padarincang. Nah itu semua sudah saya coba daftarkan untuk jadi user di tiap masing-masing PC itu. Cuman sampai sekarang belum bisa, Kang. Sampai sekarang belum bisa. Nah saran dari saya, sebetulnya gini, harapan dari saya ya pribadi, kan itu data-data sudah ada semua di PP ya. Jadi langsung saja ketuanya
masing-masing PC itu dijadikan user gitu, supaya mereka bisa langsung input nanti anggotanya melalui menu template itu ya, import data. Jadi tidak usah dengan cara itu kita tidak usah request repot gitu, minta dulu ini, minta didaftarin ini dulu gitu. Jadi saran saya ya masing-masing ketua, terutama pada Rincang, terutama PW Banten ya, ada ketua Rangkas, ketua PC Serang, ketua PC pada Rincang itu langsung dijadikan user admin gitu, atau adminnya atau ketuanya gitu, supaya mereka langsung bisa input data gitu. Jadi tidak usah langsung kita minta ini diinputin gini nih, itu kan agak repot juga gitu. Itu saran dari saya ya. Nah sampai sekarang saya sudah japri ke 3 PC itu dan supaya jadi usernya, dan sampai sekarang masih belum bisa karena datanya kebetulan saya kemarin minta belum lengkap, baru Kang Sofian Hadimawan aja yang udah ngirim data lengkap, dan saya nunggu data lengkap dulu 3 orang perwakilan itu, baru nanti saya kirim ke Kang Hendy gitu maksudnya. Nah saran dari saya itu tadi, mungkin bisa dipertimbangkan sama PP gitu, sama pimpinan pusat gitu. Itu aja barangkali Kang. Terima kasih. Iya, syukron Kang Mahfudin dari admin PW Banten atas sarannya. Tapi kita tidak tahu juga ini ketua PC-nya yang mana, ketua PD-nya juga yang mana. Kalau belum aktivasi kita belum tahu. Makanya kita seluruhnya satu flow adalah semua harus login terlebih dahulu, harus aktivasi terlebih dahulu, supaya mereka juga paham, aware bahwa flow-nya yang ada di Pemuda Persis seperti ini. Sebelum dia menjelaskan kepada misalkan ketua PC, berarti kan ke anggota-anggotanya ya, di PC dia harus tahu dulu bahwa flow-nya seperti ini. Karena apa yang dia lakukan itu sebenarnya anggota-anggota yang akan dilakukan oleh anggota sendiri. Yang anggota semuanya akan melakukannya seperti itu sama. Itu. Makanya sebelum dia jadi admin PC, maka dia jadi anggota biasa dulu kan. Kita juga sama. Sebelum kita jadi ketua itu kan kita sebenarnya dari anggota dulu. Jadi tahu, oh ini masalahnya, oh kita harus update dulu, lalu udah update semuanya, datanya semuanya, baru kita komunikasikan. Baru nanti kita pilih, tolong ini dijadikan admin. Nah, baru supaya komunikasi kita lancar juga. Saya juga ingin tahu PC mana saja yang aktif, kemudian PC mana saja yang selalu, oh ya ini berarti dia ngupdate terus nih, dia ngupdate terus di PD atau di grupnya. Oh ini berarti PC-nya itu memang hidup gitu. Ada kreativitas, kemudian ada aktivitas gitu. Kemudian banyak sekali PC-PC juga yang ya udah ya di PP udah dikasih tahu beberapa kali juga kan tetap aja ya beberapa kali. Ini harusnya kan tadi udah lihat bahwa jumlah PC itu ada 189. Kalau 189 itu hadir semua PC, ini jumlahnya nggak akan muat di Zoom ini. Harusnya ada 89, setengahnya juga nggak ada ini. Seperempat mungkinnya nggak seperempat. Berapa ini dari 200 berarti 30 ya. Dari 200 itu misalkan baru 30. Itu kan berapa, sedikit banget, berapa persen. Belum PD, belum PW, anggap aja PD dan PC ada 400, ada 300. Tapi kan ini nggak ada setengahnya juga, nggak ada seperempat. Nah, itu karena informasinya tidak merata gitu. Makanya kita selalu bagikan, ada di YouTube juga, bisa ditonton lagi. Tetapi ya orang Indonesia gitu ya, malas nonton, malas baca gitu. Padahal informasi-informasi itu ada di grupnya juga. Makanya kita tampung sarannya, tapi mungkin untuk saat ini kita belum bisa untuk melakukan seperti itu. Karena ini kita tidak tahu sistemnya ini siapa nih yang jadi ketua, kan belum tahu. Kalau belum diinput datanya gimana gitu. Makanya kita harus input dulu. Mungkin yang jadi ketuanya itu dia belum ada datanya di PP. Lah kita kan nggak bisa otomatis. Makanya mungkin tahap kedua di sini. Kalau datanya sudah lengkap semua 100% data anggotanya, maka kita akan olah lagi siapa nih, ada tandanya bahwa kalau ini ketuanya A, PCA, ketuanya si B misalkan ya. Nanti kita ada sistem lagi untuk machine learning kasarnya itu. Nanti kita bisa melihat, kita buatkan sistem. Tapi karena ya datanya di Pemuda Persis ini belum lengkap, makanya kita selalu minta supaya semua anggota update datanya, update profilnya, kemudian admin PD, PC gitu kan, dari PW sampai KPJ itu harus input dan verifikasi data anggota-anggotanya. Apakah dia itu anggotanya udah mutasi,
udah meninggal, statusnya inaktif gitu ya, ada statusnya di pas input data anggota ataupun mau update itu ada statusnya. Itu mungkin kurang lebih Kang Mahfudin, tapi kita ada juga paham pasti mungkin agak sulit, mungkin harus bolak-balik, tapi nggak apa-apa. CS Kominfo selalu hadir siap untuk antum semuanya, untuk anggota sekalian. Jadi gitu ya, nggak apa-apa. Kita tidak pernah lelah karena ini dalam rangka untuk mensukseskan muktamar. Kemudian ini adalah amanah muktamar dari 2015 yaitu digitalisasi dan sentralisasi data anggota pemuda Persis, dan ini yang harus dilakukan dan kita akan tempuh seperti ini dulu. Itu mungkin. Silahkan kalau ada yang lain. Baik, terima kasih. Yang lainnya silakan dipersilahkan. Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Boleh, silakan. Sebutkan dari mana? Teddy Farhanudin dari cabang Pamengpeuk. Ya, silakan. Untuk tadi yang ditampilkan dashboard oleh Ustadz, itu kan ada diambil contoh tadi data anggota, salah satunya ada nama Teddy Farhanudin. Itu kebetulan anak, Tad. Oh. Iya. Itu kan belum aktivasi ya, tapi status keaktifan NPA-nya udah. Nah, itu ketika dilakukan aktivasi beberapa kali sampai sekarang saya belum bisa juga, Tad, gitu. Belum ada info masuk ke Gmail gitu. Memang waktu awalnya itu ketika dicek NPA muncul NPA-nya aktif, cuman untuk emailnya salah awalnya, masih menggunakan Yahoo. Nah, setelah saya koordinasi dengan admin, itu langsung dibetulkan emailnya dengan email yang sekarang. Ketika saya mau lakukan aktivasi lagi, dimulai dari awal buat akun seperti prosedurnya yang disampaikan dalam video, sampai sekarang juga itu belum ada info apapun yang masuk ke Gmail gitu. Makanya sampai sekarang ya seperti itu yang dalam tampilan tadi. Itu gimana, Ustaz, kira-kira? Terima kasih. Nah, untuk syukuran. Nah, itu untuk permasalahan seperti itu, aneh biasanya selalu ada videonya ataupun yang tidak bisa seperti itu, aneh selalu Zoom. Gimana kalau Zoom? Nah, aneh kan selalu, aneh mah selalu siap sedia gitu kan. Kantor tinggal ngatur waktunya, antum siapnya kapan, nanti aneh bimbing sampai Zoom-nya seperti apa, lihat. Soalnya kita biasanya ini masalah email waktu itu memang pas minggu awal kita ada masalah di email, tapi udah kita betulkan kembali. Yang lain sudah dapat, berarti mungkin ada something wrong dalam email antum gitu. Maksudnya karena yang lain no issue. Nah, makanya kalau ada isu biasanya adminnya biasanya akan ngontak gitu. Tapi untuk yang terbaru ini dari Pamengpeuk belum ya, aneh belum sempat karena ini langsung BIMTEK jadi aneh belum ngecek lagi. Tapi nanti kita bisa berjapri masalah, nanti kita bisa Zoom, kita konsultasi apa sih masalahnya. Biasanya masalah ya biasalah emailnya nggak nyampe ataupun nanti yang lainnya juga. Gitu. Bisa nanti ya. Siap, Ustaz. Aneh cek coba ya, kita demokan atau mungkin kita demokan aja sekarang. Kita cek di sini. Aduh, ini koneksinya sekarang lagi. Matiin dulu ya videonya mungkin. Kang Hendy, mohon maaf ada pertanyaan lagi. Ini yang ngirim Silakan. email Kang Hendy itu adminnya saja ya? Bebas. Halonya lebih baik sih adminnya sih, biar satu pintu aja. Misalkan dari PC Pamengpeuk itu misalkan nanti ditampung, tapi kan makanya itu adminnya itu yang join ke CS Anak Online itu diharapkan sih jangan satu, karena kasihan juga kan. Jadi biar bisa silih bantu gitu kan enak. Gitu maksudnya. Jadi mudah-mudahan jangan satu yang join ke CS Anak Online-nya itu, tapi harusnya banyak, jadi bisa silih bantu gitu. Kita coba ya. Siap. Izin bertanya. Silakan. Yes. Lain izin bertanya ini mah. Yes. Jadi gini, Tan. Untuk anggota yang baru, itu kan dia inputnya itu yang input admin. Betul nggak? Betul. Betul. Itu berarti nanti harus pakai loginnya, berarti harus login si admin ya kan? Bukan login user yang baru kan? Iya, login admin. Gimana kalau gini aja? Dikasih, jadi digenerate, dibikin
formulir online, token dikirim per token lah misalkan. Jadi nanti ketika si user udah dikirim link untuk input datanya, nanti baru diaktifasinya sama admin gitu tuh. Nah, kalau tapi gitu, yang ngirim, ya, silakan. Enggak, maksudnya kan kalau misalkan kayak misalkan lagi ma'ruf nih, kalau lagi ma'ruf, kan misalnya input baru nih, user baru semua. Kalau misalkan hanya di satu komputer kan lama nih. Kalau misalkan masih pada punya handphone, kirim aja linknya masing-masing buat bikin buat nginput data. Ketika data udah masuk, baru si admin bisa otak-atik datanya, mengaktifasinya gitu tuh. Bisa kita ke depan juga seperti itu. Gimana? Nanti ke depan bisa nyambung ditampung, tapi mungkin untuk sekarang kita seperti ini dulu karena ya kita tim Kominfo kekurangan tim ya, kekurangan kalau kita sebenarnya kita mau bisa mengembangkan sampai ke sana juga bisa, tapi tim Kominfo sangat terbatas. Jadi kita ikut yang gampang, yang paling mudah aja sini. Sebenarnya harusnya ini paling mudah, harusnya antum itu tinggal login, tinggal aktivasi, kemudian buka emailnya, tinggal klik. Sebenarnya itu gampang di tutorial juga. Halo. Ayo naras yang ini. Ya. Nanti Kang ini masih penjelasan. Gitu. Jadi kalau saya sih pengalaman kemarin nginputin data koperasi itu ya. Nah. Yes. Terus? Kang Ahmad, silakan. Ya. Jadi kemarin tuh saya punya kasus, saya jadi admin punya anggota koperasi itu baru buka koperasi sekitar 500 orang. Nah, saya sistemnya gitu, saya kirimin aja link-linknya, dia biar ngisi sendiri gitu kan. Tapi ya dikasih kode lah biar dianya kan nggak asal input. Nah, jadi nanti ketika data udah masuk mah enak kan mau di otak-atiknya gitu kan. Kalau misalkan kayak begini, jadi si admin anu riweuh teh, misalkan tadi Kak Mahfudin, si ketua PC-nya nggak bisa nginput karena berpatokan hanya si ketua PC yang bisa nginput gitu kan. Kalau misalkan mereka suruh nginput aja manual dulu, setelah ada data baru ya di otak-atiknya di admin gitu. Enggak sih, harusnya kan tadi PC itu bisa mengangkat beberapa admin tergantung kebutuhan, nggak harus ketua PC, nggak harus. Jadi tadi ini udah katakan bahwa ketua PC dan sekretaris itu harusnya duduk manis saja. Yang riwo itu harusnya administrasi, jamiah, dan Kominfo 3 PC itu. Atau gini aja mungkin Tad, untuk awal setar ya. Nah, harusnya sih. Atau kalau misalnya buat awal setar nih, buat ngelengkapin data, kemarin udah ada impor ekspor yang dari Excel kan ya? Iya. Excel ya? Iya. Ya emang itu aja dulu ya paling kalau mau manual. Itu makanya gitu aja. Kan karena kita sarakannya itu supaya adminnya itu dari PC siapa, kemudian misalkan ada 1 2 3 kan itu sebenarnya tinggal koordinasi. Sebenarnya tinggal koordinasi di antara PC siapa yang mau jadi admin, mau misalkan 10-10-nya jadi admin kita mah bisa, tapi tanggung jawab ada di PC, silahkan gitu. Jadi kita tidak mungkin kemungkinan itu jadi riweuh admin ke adminnya jangan satu. Kalau semakin banyak anggota yang diampuh kasarnya itu, maka adminnya jangan satu. Seperti Margasi kan ada 700 anggota. Aneh kan nggak kebayang kalau 2 orang. Nah itu makanya biasanya silahkan admin itu bisa diajukan dari PC, silahkan siapa aja. Yang penting ketua PC mengetahui bahwa si A, si Fulan ini jadi admin gitu. Jadi yang mengurus semuanya itu adminnya ada berapa. Itu kan ada kalau ada 3 bidang aja tuh 3 bidang ada 2 orang, itu ada harusnya 6 orang satu PC. Jadi ketua dan sekretaris itu tinggal duduk manis aja. Tinggal monitor apa data-datanya, oh udah sampai mana, udah datanya pornografi sudah masuk atau belum, gitu aja sih. Harusnya gitu. Jadi kalau yang belum ada ya tinggal ada formatnya kan makanya kita buatkan Excel itu supaya yang belum ada datanya tinggal masukin dari Excel tersebut, datanya itu yang pokok gitu kan, tinggal
import, ya udah bisa login harusnya gitu. Aktivasi aja, udah login gitu. Kalau Harusnya itu aktivasi, mudah harusnya. Kalau aktivasi mah dari admin ya? Aktivasi mah sendiri self service. Oh, Aktivasi itu servasi dari dari email ya? dari user, nanti email akan generate gitu masuk kan. Betul. Cek NPA, Iya, NPA-nya iya, ada iya. gitu. Udah harusnya sih udah paling gampang. Ya udah kalau gitu. Itu terima kasih Kang Sayuti. Yang lainnya silahkan kalau ada yang bertanya, mau Gum. Hai, Abdi lah. Oh, Arif. Siap. Aduh, punten itu telat gabung Abdina. Pertama ada masukan setelah pengalaman mengisi ya. Ada masukan. Pertama itu kalau bisa hal-hal yang memang bukan tidak urgent ya, hal-hal yang sifatnya data data melengkapi data kecil. Contoh misalkan di ayah itu kan ada keterangan. Nah, itu seperti yang sudah saya katakan bahwa kalau bisa bagaimana kalau boleh diisi kosong dulu. Itu pertama. Jadi nanti begitu kita save itu tidak error karena kalau misalkan tidak ada sama sekali masuk karakter kan nantinya error ya, betul ya Kang Sandy ya? Kang Andy ya? Yes. Nah, itu masukan mungkin. Terus yang kedua, kalau bisa dari setiap page itu ada save dulu. Misalkan pertama nih masukkan data pribadi pendidikan misalkan. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya mungkin boleh ada tombol save dulu. Kejadian kemarin ketika kita nginput itu kan ada yang lupa nih. Ada yang lupa, begitu error, internet jaringan putus misalkan apa, balik deh di awal gitu. Jadi supaya itu balik deh gitu. Apakah pengalaman kamari kita cobalah. Alah pode. Jadi dari awal lagi sehingga mungkin itu menjadi malas soream geus kadituna teh jadi henteu gitu kan. Nah, apa nanti boleh ada fitur nanti setiap page itu di-save dulu sehingga nanti lah diteruskan deui, di-update deui dan seterusnya, itu saya rasa lebih efektif. Terus yang kedua saya mau apresiasi dari itu ya PD Kabupaten Bandung yang akan mengadakan lagi BIMTEK offline katanya ya. Itu luar biasa, akan dikumpulkan nanti PC-PC-nya katanya perwakilan untuk BIMTEK offline. Offline-nya itu ya langsung lah teknis gitu, marwah laptop itu sangat saya apresiasi. Mudah-mudahan bisa ditiru oleh PD-PD yang lain, oleh PC-PC yang lain. Semantawis eta heula Kang Gugum sareng Kang Endi atur nuhun. Ya, mangga Kang Endi. Atur nuhun Kang Arif karena saran kritiknya. Nah, ini memang kita juga berbaikan seperti itu karena ini page-nya sangat banyak, item yang harus diisi juga banyak. Nah, ini karena kita dari awal itu, pas awal kita developernya nggak ngobrol, sehingga desain yang awal itu kita tidak bisa monitor. Sehingga desain yang dari awal itu harusnya bukan seperti ini. Harusnya setiap page ada save gitu kan. Kemudian disimpan, ya ini karena kurang komunikasi dari developer sebelumnya, sehingga Kominfo mau mereview, mau ini flow-nya tiba-tiba udah jadi gitu kan. Jadi harusnya tidak seperti ini. Ketika kita sudah jauh, ini nggak bisa diubah lagi. Jadi kacau kalau kita ubah, maka akan merubah semuanya. Jadi ya terpaksa seperti ini yang sekarang. Dan kita juga ya agak annoying, harus terus terang juga memang agak annoying. Karena kita udah tamat di akhir, ternyata pas simpan misalkan error, ataupun sehingga kita harus refresh lagi gitu sih. Tapi ya tetap ini harus kita lakukan. Mungkin nanti ada tiap page itu ada enhancement, nanti kita akan pikirkan lagi gimana caranya. Tapi yang jelas Kominfo pada saat ini timnya baru sedikit, walaupun ada 200, tapi yang benar-benar itu yang core, yang kontribusi itu baru sedikit. Jadi ada 20-an. Jadi kalau kita mau ngubah itu akan mengubah semuanya. Ya mudah-mudahan mungkin kita akan di versi selanjutnya, karena kita akan, kalau ini udah oke, datanya sudah ada di PP, kita akan buat lagi aplikasi yang baru dan lebih kasarnya tuh lebih ciamik lah, lebih enak UI UX-nya. Tapi nanti Kang, kalau misalkan ada update fitur itu tidak akan kembali dari nol harus nginput lagi kan? Sudah ada mungkin? Tidak ya? Sudah ada datanya. Itu fiturnya saja. Kalau data kan udah masuk ke database kasarnya. Oke. Gitu. Sip, mantap lah, mantap. Terima kasih Kang Arif. Mangga yang lainnya? Sami-sami. Dari yang lain kira-kira ada kendala lagi selain tadi
kesulitan input atau email yang error atau NPA yang keliru? Ada Ustaz, Oke. ini dari Garut Ustaz. Garut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi, silakan. Ini saya sudah mengisi data saya, tapi sampai saat ini belum kunjung dapat alamat pesan email dari Ana Online untuk aktivasinya. Jadi saya sudah tekan itu tombol aktivasi, akan tetapi belum juga saya lihat sampai pesannya ke email saya. Sehingga sampai saat ini belum bisa melakukan aktivasi. Kiranya harus bagaimana Ustaz? Sudah saya coba berkali-kali, belum berhasil juga. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Silakan Kang Hendi. Oke, kita cek di sini. Gaji itu harusnya sih udah ada sih. Kita coba cek lagi ya. Kita cek di database. Mbak. Ini kalau memang ada yang susah itu sebenarnya enaknya sih di laptop ya, di laptop. Jadi kita lebih demo, kemudian ada Zoom, kita sediakan Zoom supaya Japri Mesra. Harusnya Kang Gozi coba dicek lagi, coba dikirim lagi emailnya. Sebenarnya ini dari kemarin udah bisa harusnya, tapi mungkin antum lagi error gitu atau gimana? Kita coba aja dulu, harusnya sih udah bisa. Udah dapat emailnya harusnya. Coba dicek RPA lagi, kemudian kirim email. Kalau ada masih belum terima, kontakannya aja lagi. Nanti kita Zoom mesra gitulah. Kang Gazi sudah masuk grup CS Ana Online? Belum Ustaz. Berarti linknya sudah di-share Kang Hendi ya di chat ya? Ya sudah di-set juga udah. Yang belum gabung di CS Ana Online, ini aplikasi grupnya via Telegram ya. Jadi diunduh Telegramnya, kemudian gabung di grup CS Ana Online supaya nanti diskusi, tanya jawab dan sebagainya bisa dikomunikasikan di grup CS Ana Online Pemuda Persis grup Telegram. Jadi tunjuk adminnya, instruksikan kepada seluruh adminnya supaya mengunduh aplikasi Telegram, karena grup CS Ana Online grupnya grup Telegram, bukan di WhatsApp ya. Silakan yang lainnya, Kang Gosi, ada yang mau disampaikan lagi? Cekap Ustaz. Dicoba lagi Gozi, dicoba lagi dicoba lagi. Nanti kalau ada error kita di grup aja, nanti kita bantu lagi. Gitu. Ana Ustaz. Bangga, silakan. Ya, Ustaz Hendi, untuk admin, sebagai admin, saya ada keterangan kan memang harus ada SK dari pimpinan, khusus untuk pimpinan daerah. Itu dari ketua atau di SK-kan. Saran Ana, apakah memungkinkan untuk ada semacam informer concern bagi yang admin itu memegang kerahasiaan, karena ini berkaitan tentang data dan informasi seseorang, yang mana Ana khususnya kerja di rumah sakit, memegang database pasien sampai ke masalah penyakit. Otomatis karena itu profesi Ana juga punya semacam sumpah profesi gitu ya Ustaz. Nah, apakah memungkinkan di admin ini selain SK yang diterbitkan oleh pimpinan daerah khususnya PD gitu, selain SK itu ada surat pernyataan merahasiakan atau tidak menyebarkan, begitu Ustaz Hendi? Karena takutnya bukan anak suudon itu Ustaz. Udah saroleh lah pemuda Persis semua.
Nah, yang masalahnya tuh bilih hilap, Ustaz. Ku hilapna ieu bilih disebarkan atau misalkan seperti apa begitu, Ustaz. Bilih, Ustaz. Saran ti Ustaz Dendi gimana, Ustaz? Atur nuhun ya dari Kang Iqbal dari ADBM Administrasi Kabupaten Bandung. Ya, memang kita tadinya itu mau seperti itu ya, mau seperti itu ada SK, harus ada menyelampirkan SK ataupun surat lah bahwa dia itu harus gini. Jadi sebenarnya, jadi aneh katakan lagi ya, misalkan kita di Kominfo itu sebenarnya menerima siapapun, misalkan yang mau bergabung di tim Kominfo itu kita welcome, selalu welcome. Ini kebetulan karena ini orang IT semua, kebetulan ya udah orang IT yang fokusnya ke teknis gitu ya. Nanti sebenarnya kita butuh orang hukum. Sebenarnya kasarnya itu istilah kita itu ada legal, ada divisi legal. Dia yang misalkan ini harus ada legalnya. Nanti kalau ada hukum, ini kalau saya sih ya karena kan profesional gitu ya. Kalau di profesi saya itu semua yang berkaitan dengan data-data user itu ada istilahnya YUKLA, end user agreement. Ada ini orang siapa yang ngurus? Orang legal, orang hukum, ada yang pengacar, pokoknya yang ngerti hukum biasanya itu. Dan dia akan menguruskan bahwa ketika saya klik agree atau disagree, maka itu privasinya akan dijaga atau apapun gitu. Tapi ya kita di Pemuda Persis kebanyakan ya khususnya di Kominfo kita kekurangan orang yang seperti itu, misalkan orang legal yang paham mengenai hukum sehingga harusnya ada ini, ada itu gitu ya. Jadi kita sebenarnya butuh sekali orang legal yang paham mengenai hukum. Ini harusnya ada pernyataan nih yes or no, misalkan tidak akan menyebarkan informasi ini. Pas awal itu sebenarnya harus seperti itu, tapi karena ya tidak ada, kita kan udah woro-woro kepada PP Pemuda Persis di grup, siapa yang mau Kominfo apapun, nggak harus hanya IT, pokoknya ingin join memajukan Jamiyah, semuanya di welcome, tapi kan nggak ada gitu. Jadi sebenarnya sarannya bagus sekali Kang Iqbal, Anda juga pengen seperti itu dari awal itu, tapi karena ya nggak ada orang logal di sini, nggak ada yang join, nggak ada yang bantu kita masalah ini, jadi ya kebalikan lagi yang nggak bisa kita lakukan seperti itu. Jangankan kita harus pakai SK, nggak pakai SK tinggal nunjuk ke admin pada pusing juga loginnya kan. Gitu. Jadi kita serba salah. Oke, mungkin sekarang ini masih masa transisi ya mungkin ya. Nanti setelah kita datanya semua udah biasa, kita Pemuda Persis input, kemudian Pemuda Persis dapat istilahnya di Kominfo ada orang legal yang mau join, yang ngerti hukum, misalkan bantu Pemuda Persis aplikasi ini supaya berlisensi hukum lah kasarnya itu, karena kalau saya di aplikasi di perusahaan di kantor itu semuanya ada pasal-pasalnya kasarnya itu. Jadi kalau menyebarkan ini hukumnya ini berapa tahun, pokoknya semuanya banyak lah. Aneh, jadi biarkan tim Kominfo ini fokus ke bisnis, fokus ke flow bisnis sehingga tidak dipusingkan dengan masalah legal notice gitu ya. Jadi hukum-hukumnya nanti diuruskan oleh tim legal kasarnya itu, harusnya sih seperti itu idealnya, tapi karena nggak ada yang join, kita kekurangan ya, jadi kita nggak bisa melakukan. Tapi mungkin kita akan melakukannya di next release mungkin ya, kalau sudah datanya sudah komplit, maka akan kita log, kemudian data yang keluar itu harus melakukan persetujuan dari semua pihak misalkan gitu. Itu mungkin kurang lebih. Atau barangkali Kang Hedi untuk teknis tadi terkait dengan surat pernyataan untuk merahasiakan bisa dibuat dari PD atau cabang masing-masing ya? Tapi itu jadi panjang lagi prosesnya. Gitu. Ya kita juga kan tidak ada surat-surat, ini prosesnya masih panjang. Masih belum loginnya susah katanya. Kemudian ada yang emailnya belum ya banyak sekali teknis-teknis yang lain sebenarnya. Nanti kalau kitanya udah stabil, kita oke. Ini sebenarnya makanya balik lagi, Iwa Antum adalah darah bagi kita semua perjuangan gitu. Di antaranya ya ini untuk anak online gitu. Kalau Iwanya lancar, maka PP Pemuda Persis juga semuanya akan lancar semuanya gitu. Karena kita ini ya keterbatasan semuanya lah gitu. Jadi sangat tidak bisa untuk saat ini tidak bisa menerapkan beberapa hal yang ideal gitu. Untuk sekarang itu ya pokoknya input dulu datanya semuanya, nanti kalau ada masalah silahkan gitu sih. Siap. Terima kasih informasinya. Baik, tadi ada yang melambaikan tangan, Kang Ramda, silakan bergabung. Di unmute, barangkali ada yang mau ditanyakan. Afwan, Chat. Pencet itu. Oh, siap.
Terima kasih sudah bergabung di Halaqah BIMTEK. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang belum paham terkait input data di sistem administrasi pemuda Persis, atau ada yang mau melaporkan langsung via ini apa? Via screen ini ya, screen share ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan. Saya Gazi, saya dari Pemuda Persis Garut. Barusan kan tadi saya sudah bilang beberapa kali, bahkan entah berapa kali sudah coba aktivasi tapi tetap gagal. Ini ternyata barusan sudah saya coba ya untuk yang sekian kalinya, dan ternyata ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ini laptop saya. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti jadi harus ini via BIMTEK ya? Agak, ya mungkin. Ini lumayan perjuangannya. Ternyata harus dicoba beberapa kali ternyata. Iya, siap. Insya Allah bisa. Bagi rekan-rekan yang lain, jangan putus arang. Insya Allah bisa. Saya juga sudah beberapa kali gagal. Baru dia bisa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gaji. Ya. Terima kasih informasinya, ini Kang Gazi, dai internasional kita ya. Jadi sistemnya tetap aja itu aja sebenarnya, tapi mungkin pas lagi misalkan sekarang hari Ahad ya, errornya itu pas hari Rabu sebenarnya udah dibenerin, tapi mungkin pas aneh, ayo dicoba karena antum nggak laporan lagi, nggak ada laporan, jadi ya, bukan hanya Goji, mungkin yang lainnya juga sama, sehingga tidak ada laporan. Jadi kalau nggak ada laporan error, ya aneh nggak tahu bahwa itu error. Makanya grup CS Ana Online itu seperti tempat curhat kita lah. Kalau selama antum masih error, ya kasih tahu, karena kan CS itu ya misalnya banyak sekali yang join kan, ya kita apa aja yang sekarang masuk error, benerin gitu kan. Kita nggak tahu bahwa error ini udah dibenerin, silahkan dicoba lagi. Kalau antum nggak nyoba lagi ya, dan nggak ngasih tahu ya, nggak ada status misalkan, oke Kang udah beres, nggak masih error gitu kan, atau masih error, lalu kita beneran lagi. Makanya ini CS online itu harap antum sekalian online juga bener-bener online, maksudnya udah dikasih, ini udah dibenerin, silahkan dicoba lagi. Kita biar make sure bahwa solusi yang kita berikan itu sudah sudah baik, sudah menutup error antum, misalkan seperti itu gitu. Makanya harus selalu online juga, makanya sebutnya namanya Ana Online gitu. Oke, lanjut. Lanjut, silakan. Kang Mahfudin sudah menayangkan videonya, sepertinya mau bertanya. Kayak sharing pengalaman aja Kang Gugum. Siap, sharing pengalaman kemarin pas saya buat akun. Nah, buat akun itu ternyata memang email itu nggak nyampe ke email saya. Nah, terus disaranin sama Ustadz Hendy, katanya ganti email yang lain, gitu, yang dekat. Saya akhirnya pakai email istri saya. Nah, setelah diganti pakai email istri saya, ya ternyata bisa ada notifikasi ke email istri saya itu buat dikirim link untuk masuk ke itu, akhirnya bisa masuk gitu. Kemudian pas proses update data profil, memang itu nggak bisa, kebetulan saya itu di HP, itu di handphone update data profilnya, nggak bisa terus. Saya laporkan juga ke Ustadz Hendy itu nggak bisa terus katanya kan. Akhirnya saya udah hari itu saya udah stop dulu, besokan lagi saya coba lagi di laptop, ternyata pas di laptop akhirnya bisa update data profil gitu. Mungkin kalau teman-teman yang ada kendala update data profil di handphone, coba di laptop, mungkin barangkali bisa kayak saya itu. Dan ketika email tidak ada yang masuk, coba diganti email yang lain gitu. Mungkin teman-teman ada yang punya 2 atau 3 email, atau mungkin email teman-teman gitu. Itu sharing aja sih Kang Gugum, Ustadz Hendy. Terima kasih. Ya betul Kang. Antum lebih canggih berarti ya. Gitu. Ya betul. Karena meskipun dari HP itu pertama Anda nggak bisa lihat errornya ya. Misalkan ya kalau ada ups gitu kan, ya bisa lihat oh errornya ini keluar, kasih tahu errornya harus gini harus gitu kan. Tapi kalau di HP itu jadi terbatas sebenarnya itu. Makanya coba kirimkan video, makanya di screen recorder. Makanya Anda selalu sarankan ya kalau bisa jangan di HP, harusnya di laptop gitu. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting kalau di HP juga nggak apa-apa. Kalau ada error
langsung ke CS Sana Online. Nanti kan ada teman-teman dari Kominfo yang siap melayani lah gitu. Kalau ada error apa, ada gimana cara menyelesaikannya gitu. Udah Ane kasih tahu cara SOP-nya gitu. Jadi beda-beda, kadang-kadang di HP ini oke, kadang-kadang di HP itu yang lain coba di HP lain udah beres gitu. Ya biasalah lika-liku koneksi lah gitu di kita. Siap. Terima kasih yang sudah berbagi pengalaman ya. Oke. Harus ganti email ya. Lupanya emailnya lebih canggih ya dibandingkan email pribadinya. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan atau Om Hendy ada yang mau disampaikan lagi? Jadi silahkan. Yes. Ya, jadi silakan. Ini saya memperhatikan grup CS online itu. Ternyata kebanyakan masih canggung di kapta gitu kan. Iya, pasti kapsa itu. Ya, capta kayak bagi yang sering browser terus download gitu, apa kan sudah nggak asing dengan kapsa gitu. Tapi yang jarang pakai Telegram lah, pakai Telegramnya baru pertama kali ini jadi pasti pusing. Apalagi itu kadang merasa bingung gitu kan di kick kan kebanyakan bahwa bahkan gubernur kita pun berapa kali di kick. Iya. Nggak, belum tahu. Ya, apakah boleh maksudnya masukan untuk dipermudah dulu untuk sementara ini mungkin biar ya cenah asup grup na WGHC geus kabayang cenah ngisian anak online bisi gitu. Ya, apakah maksudnya ya apakah boleh dipermudah dulu lah gitu Kang Hendy. Misalkan asal masuk dulu atau gimana gitu. Karena meren mungkin lah insya Allah meren mau ada robot-robot aneh yang masuk gitu meskipun ada. Iya benar-benar kan ada. Iya. Bagaimana ini usulannya gitu. Ya boleh lah nanti kita matikan dulu si botnya. Jadi sebenarnya itu karena grup-grup itu banyak robot kemudian nyepam bahasa gitu ke sana kemari jadi aneh pasangin robot supaya kalau masuk ini yang benar user beneran atau memang robot, makanya harus masukkan input captcha gitu. Ya karena kebanyakan di Pemuda Persis masih pada dari WhatsApp, kemudian pakai Telegram, apaan nih kayak gini, mungkin pada pusing ya udah. Nanti aneh matiin lah mungkin nanti di off dulu untuk sementara nanti kalau udah banyak gitu. Nah nanti kalau udah banyak dan itu kan nanti pengetahuan tentang IT-nya kan lumayan ya terus rada meningkat mungkin tentang kapta atau proses security yang lain nantinya mungkin harus diketahui kan ya. Gitu kan security itu kan tidak hanya kapta nanti ada banyak lah gitu kan yang sudah biasa browsing mah pasti tahu lah gitunya. Nah itu paling nuhun. Bisa. Saur Kang Hasan setuju Kang Arif. Gak. Memang itu. Kamari gubernur curhat ke anak di Kiko aja bisa. Gak. Langsung dibantosan Kominfo kalusan lebat gitu. Bisa pilih aya di gitu. Siap, terima kasih informasinya. Berikutnya yang lain atau Om Hendy ada yang mau disampaikan? Gimana ya? Jadi silahkan kali lagi kita curhat pada grup yang sudah disediakan. Sebenarnya CS itu kan sebenarnya satu-satu harusnya sih satu-satu ya. Maksudnya ini di mana-mana sebenarnya CS satu orang, satu isu ya satu chat gitu ya. Tapi maksudnya karena kita biar tadinya niatnya itu supaya semua orang itu membaca permasalahan yang sama, kemudian ini kemarin juga saya seperti ini Kang, berbagi, maksudnya gitu sih. Gimana kan kita di mana-mana, misalkan CS Bank ataupun CS dimanapun, pasti satu orang, satu tiket, ngobrolnya satu orang gitu kan. Ya karena mereka dibayar. Kalau kita kan nggak dibayar, kasarnya itu. Kita kan as volunteer. Makanya semuanya di satu grup, jadi maksudnya isi majarkan Kominfo gawena naon wae tak ye ngajawaban bisa anu error biar kita bisa bantu maksudnya yang lain. Gitu. Jadi mohon maaf tidak bisa aneh japri kadang-kadang ya misalkan yang japri di grup aja supaya yang lainnya juga bisa memperhatikan niatnya sih seperti itu tapi mungkin ternyata yang lain jadi aduh ini mah obrolannya udah ketinggalan jauh misalkan ya kadang-kadang juga seperti itu ya udah mungkin nanti kita akan pikirkan lagi yang penting kalau ada isu aneh tidak melayani via WhatsApp. Jadi kalau ada yang komplain via WhatsApp aneh akan ignore aja nggak akan tutup mata aja.
Gitu. Walaupun kita penting, tapi kita harus disiplin bahwa kanal yang kita sediakan adalah via Telegram. Jadi sorry Demori, mohon maaf kita pakai Telegram. Gitu ya. Kemudian apalagi? Terima kasih. Masih ada kawan-kawan pemuda Persis? Atau mungkin gini ya, yang di CS Ana Online itu pokoknya kalau antum join semuanya pasti akan minta captcha. Captcha itu ya tinggal masukin aja sebenarnya. Jadi diharapkan aja lah biasa. Captcha-nya kebanyakan udah biasa ya gitu ya. Sekarang mungkin dengan adanya Telegram jadi udah biasa. Tolong teman-teman kalau masuk yang kasih tahu captcha gitu. Masukin input captcha dulu. Gitu. Kemudian apalagi ya? Oh iya. Sekarang kita udah bisa ekspor ya, jadi kita ada ekspor, tapi mungkin nggak banyak. Kita masukkan di sini ya. Sudah terlihat belum? Sudah, sip. Oke, kita misalkan detail anggota. Namun pada saat ini ekspornya itu baru sampai Excel. Dan ini tidak, walaupun ini ada sampai 1000, jangan sampai 1000 karena ya server kita terbatas, jadi ya. Resource server kita terbatas, IWA antum belum masuk, Infak Muktamar juga belum masuk, jadi jangan banyak ini aja, 50 aja ya, 50 aja di sini datanya. Jadi misalkan anak ini kan super admin, berarti tadi ada 4.900 ya, 4.700 lah sekian. Berarti itu akan dibagi-bagi per page. Gitu. Jadi 50 karena ya ini proses membuat Excel di suatu aplikasi itu di mana-mana itu menghabiskan resource. Kalau enggak misalkan kita minta satu page ini 1000 udah mati kita gitu. Ini 50 ya. Ini ekspor. Tuh kan, tuh kuatun. Kita refresh. Jadi kita coba aja beberapa. Kita 25 lah sebagai contoh aja ya. Contoh aja lah, nanti bisa dicoba lagi. Misalkan 25. Tagnya kita ekspor. Jadi ekspor itu ya kalau antum di misalkan di PCA Soreang misalkan, maka datanya ya Soreangen gitu. Oh ini belum kuat ini. Kalau ke sini ini contoh aja ya. Aduh loading. Belum disetting yang production-nya nih sepertinya. Ini super admin, misalkan masih ada nggak ya? Loading nih. Oke, ceritanya sini. Datanya nggak ada, belum keluar. Oke, 10 aja misalkan datanya. Biar gampang, kita yang ekspor 10 data. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, exporting data berhasil. Kita pencet OK, kita simpan misalkan di desktop, misalkan di mana ya, list. Oke, berhasil. Kemudian ya di-download. Kita buka, ini sesuai dengan yang ada di sini ya, berarti ini harusnya yang diekspor itu adalah sesuai dengan buku induk. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru nih, nanti kita akan buat juga PDF-nya ya, tapi ini on progress. Dan ini seperti ini ya. Terlihat nggak? Ada. Excel-nya. Oke, ini jadi ada nomor urut. Kemudian ada fotonya, makanya kalau nggak ada fotonya silahkan diupdate. Ini NPA, ada nama, ini kita temanya hijau-hijau ya, hijau-hijau semuanya. Tempat, tanggal lahir, pekerjaan, PW, ini kita ada sampai status aktif atau tidak. Jadi ini kita diekspor, misalkan PC pengen mengetahui, udah nanti buku induk. Jadi sebenarnya tidak perlu buku induk karena udah ada di ini. Tapi mungkin saya mau print aja, jadi silakan aja. Jadi ini ekspor format Excel-nya seperti ini. Jadi ada nomor, foto, NPA, ini ya ke sini tuh data-datanya. Gitu. Kemudian
Apalagi ya. Ini jadi ini sebenarnya baru ya, tadi baru deploy. Jadi sekarang kalau kita profil, ini sini ada namanya ini role kita apa sih? Super admin atau bukan atau apapun lah misalkan. Jadi sama di sini. Bisa kita lihat di sebelah sini profil, kemudian di profil detailnya juga kita ada di sini misalkan super admin. Misalkannya di sini ya ada super admin gitu, bukan super bubur atau super budi. Di sini ada super admin. Jadi kalau antumnya adalah role-nya admin PC, maka ini role-nya akan ada di sini. Saya ini role-nya apa gitu. Kemudian data PC, data PD, jangan lupa. Jadi PC berarti tinggal monitor, tinggal input monografi PC dan performa PC, dan tinggal memonitor monografi PJ dan performa PJ. Jadi misalkan PJ yang ada di bawah PC tersebut, kita monitor sudah berapa banyak yang udah diinput gitu. Itu mungkin ada sebenarnya nanti permasalahan muncul ya dari ketika kita nyoba ya. Kita coba ada masalah, ada apa gitu. Itu mungkin silahkan kalau ada pertanyaan yang lain seputar Kominfo dan seputar anak online ini, silahkan. Masih ada yang lainnya? Atau cukup? Sudah paham mungkin ya, sudah paham karena kita sudah ini ya. Biasanya kalau sudah jadi kita insya Allah ya ini memang fokusnya ke web dulu ya, ke posisinya ke web dulu, web aplikasi. Nanti kita sambil menunggu teman-teman dari tim Kominfo juga nanti kita akan launching juga Android-nya, APK-nya ada di Play Store gitu. Untuk sementara kita fokus dulu ke web gitu. Nanti ya kita tunggu aja tanggal mainnya, mudah-mudahan 6 bulan ke depan udah beres muktamar sepertinya kalau bulan Juni atau bulan Juli ya, mudah-mudahan udah beres. Kita udah siap sebenarnya, tapi karena kita kemarin fokusnya itu ke web aja dulu yang paling mudah kita web aja dulu, makanya yang diluncurkan itu adalah web aplikasi gitu. Itu mungkin. Oh, ada tambahan, silakan. Oh, tadi katanya dari Kang Teddy, lebih bagus lagi ditambahkan fitur administrasi surat menyurat dan lainnya sebagai keperluan administrasi jamiah. Iya, nanti kita akan tambahkan, tapi untuk sementara ini dulu mungkin ya, karena kekuatan kita terbatas, gitu kan, tim Kominfo terbatas, kita apa yang jadi prioritas dulu yaitu administrasi dan jamiah. Nanti kita juga akan maju ke bidang-bidang lainnya seperti bidang dakwah gitu kan, nanti ada peta dakwah, gimana cara membuat peta dakwah dalam aplikasi, kasarnya itu kita input, kemudian kita plot semuanya gitu. Kemudian nanti ada bidang-bidang lainnya seperti kaderisasi ya, kita kaderisasi nanti mungkin tidak akan paperless lagi, tapi akan paperless semuanya via aplikasi lah semuanya itu. Jadi kita kalau mau jadi anggota Pemuda Persis, ngisi datanya ini panjang, kemudian setelah promosinya sudah panjang, formulirnya nyangkut di PD, nyangkut di PW, misalkan ternyata banyak sekali masalahnya mengenai administrasi kaderisasi itu. Jadi mudah-mudahan berangkat dari masalah-masalah yang ada di masyarakat jamiah, khususnya di Pemuda Persis, kita akan membuatkan solusinya, yaitu sebenarnya hajat anak online ini bukan hajat Kominfo sebenarnya itu. Hajatnya itu harusnya hajat administrasi dan hajatnya itu hajat bidang jamiah gitu. Tapi ya karena Kominfo yang paham mengenai IT ceritanya, kemudian ya bisnis flow-nya juga sebenarnya ya karena kita udah lama di Pemuda Persis jadi harus tahu seperti ini seperti itu, sehingga ya udah kita buatkan aja saja. Kita buatkan harusnya sih nanti di PW, PD, yang lain ke bawahnya itu ya kita sebenarnya tidak perlu buat lagi harusnya. Jadi cukup yang PP, kalau ada antum punya saran, kritik, tinggal masukkan aja gitu kan ke PP. Harusnya Kang minta ini, harus ini, seperti itu gitu. Nanti kita tinggal ACC, oh ini yang bagus kita terapkan. Jadi cukup saja satu aplikasi untuk semua. Jadi PP, PW, PD, PC sampai PJ itu semuanya aplikasi anak online gitu. Kalau antum ada kapasitas yang bagus, misalkan di PC, di PD ada nih yang jago IT, lebih baik daripada buat capek-capek sendirian di PD, di PC, udah aja kirimkan aja ke Kominfo, ke PP gitu. Jadi kita
maju bersama, milik kita bersama, gitu kan. Ini Kominfo adalah Ana Online milik kita bersama. Jadi daripada capek-capek buat sendirian di PD, mungkin sendirian atau 2 orang, lebih baik antum ke PP aja, lalu kita join development fitur-fitur yang akan kita luncurkan nanti ada di sana gitu. Daripada antum buat Surat sendiri-sendiri. menyurat ada Kang nih. Kalau ada silakan, nanti ada Udah bikin belum Kang? Sebenarnya belum 100%, tapi kalau ada yang udah buat, udah dipakai, silahkan antum japrikannya lalu kita demokan gitu sama. Nanti kita terus enhance gitu. Karena kemarin kita udah buat e-voting juga kan, kita udah coba e-voting. Daripada antum misalkan PC buat, PD buat, lebih baik di PP aja. Nanti kalau ada saran kritik mengenai voting tersebut, jadi kita masukannya di voting dan dipakai oleh semuanya. Misalkan Kang Sayuti dari PW Banten sudah buat, tinggal di cloning aja, nanti kita clone dari Kominfo gitu nanti dikasih, misalkan kita demo aja gitu. Mungkin itu tidak menutup kemungkinan yang lain juga yang mungkin sudah buat aplikasi yang lain, silahkan. Boleh, Kang. Siap. Itu ya, mungkin itu dulu dari Kominfo. Silahkan kalau ada yang lain. Ahmad Sayuti nggak apa-apa ya di cloning nanti sama Om Hendy. Ya, jadi kalau ada PC-PC, PD-PD yang misalkan di Kominfo belum ada ini, karena kan kita terbatas ya, orang kemarin karena kita lebih fokus kemarin ke administrasinya, ke anggota dan ke jamiah, sehingga bukannya tidak kepikiran, tapi tim kita terbatas, kalau membuat itu nggak akan beres juga. Makanya lebih baik antum mengirimkan, nanti kita coba diterapkan kepada PC dan PD yang lainnya supaya tinggal install atau tinggal pakai gitu. Gitu mungkin. Ya, baik. Terima kasih informasinya Kang Hendy atau Om Hendy. Om Hendy sekarang ada sesi capture tidak? Ada. Oh, ada. Ada. Siap. Berarti semuanya siap. Tolong siap yang lain ya aktifkan videonya ya. Tolong capture juga, takut mungkin dari Kominfo fotonya ada error, jadi biar sama-sama capture ya. Nanti kalau ada error jadi ada backupnya ya teman-teman yang lainnya. Jadi sekali lagi tolong dihidupkan videonya. Aduh, tuh kan ngulang. Kita stop dulu mungkin. Mantap. Kararasep, mantap. Mas Dan kok tidak tua ya? Mas Dedi bisa stop recording dulu nggak? Nggak bisa nih muter-muter. Recordingnya di stop dulu mungkin Kang Hendy agar bisa screen capture. Ya ini aneh nggak bisa mencet, ini muter-muter. Ada yang lain?